Putusan pernyataan pilot berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepilotan harus diberhentikan seketika. Pasti ada solusi. Bicara cerdas, pasti ada solusi. Selamat datang di WS Harta TV. Kembali bersama saya dengan WS Harta. Kembali kepada part 5. Masih pembahasan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan kepilotan. Saat ini kita menuju ke bab 2 tentang kepilotan, bagian kedua, akibat kepilotan. Pasal 31. Pasal 31 ayat 1, putusan pernyataan pilot berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepilotan harus diberhentikan seketika. Dan sejak itu, tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Ayat 2. Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Ayat 3. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93, debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pilot diucapkan. Pasal 32. Selama kepilotan, debitor tidak dikenakan uang paksa. Pasal 33, dalam hal sebelum putusan pernyataan pilot diucapkan, penjualan benda milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga dari penjualan benda itu sudah ditetapkan, maka dengan izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pilot. Pasal 34, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, perjanjian yang dimaksud atau perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pilot diucapkan. Pasal 35, dalam hal suatu tagihan diajukan untuk dicocokkan, maka hal tersebut mencegah berlakunya daluarsa. Pasal 36 ayat 1. Dalam hal pada saat putusan pernyataan pilot diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Ayat 2 pasal 36. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, maka hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut. Ayat 3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlukan sebagai kreditor konkuren. Ayat 4. Apabila kurator menyatakan kesanggupannya, maka kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Ayat 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan. Pasal 37, ayat 1. Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 telah diperjanjikan,
Penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan valid, maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan yang menyatakan valid. Dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Ayat 2. Dalam hal harta valid dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut. Pasal 38 ayat 1. Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda, maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda dapat menghentikan perjanjian sewa dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Ayat 2. Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 hari. Ayat 3. Dalam hal uang sewa telah dibayar di muka, maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayarkan uang sewa tersebut. Ayat 4. Sejak tanggal putusan pernyataan valid diucapkan, uang sewa merupakan utang harta valid. Pasal 39. Pekerjaan yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengertian bahwa hubungan kerja dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya. Ayat 2. Sejak tanggal putusan pernyataan valid diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan valid diucapkan merupakan utang harta valid. Pasal 40. Warisan yang selama kevalidan jatuh kepada debitor valid oleh kurator tidak boleh diterima kecuali apabila menguntungkan harta valid. Ayat 2. Untuk tidak menerima suatu warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas. Pasal 41. Untuk kepentingan Pasal 41 ayat 1. Untuk kepentingan harta valid, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan valid yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan valid diucapkan. Ayat 2. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Ayat 3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang. Pasal 42 Bab 2 bagian kedua tentang kevalidan. Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan valid diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan, debitor kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagian kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2 dalam hal perbuatan tersebut. Penjelasannya: A. Merupakan perjanjian di mana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat. B. Merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan atau belum atau tidak dapat ditagih. C. Dilakukan oleh debitor perorangan dengan atau untuk kepentingan 1. Suami atau istrinya, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga. 2.
Suatu badan hukum di mana debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah anggota direksi atau pengurus, atau apabila pihak tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% dari modal disetorkan atau dalam pengendalian badan hukum tersebut. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau kepentingan. 1. Anggota direksi atau pengurus dari debitor, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut. 2. Perorangan baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% dari modal disetorkan atau dalam pengendalian badan hukum tersebut. Ayat 3. Perorangan yang suami atau istri, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% dari modal yang disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya apabila 1. Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama. 2. Suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya atau sebaliknya. 3. Perorangan anggota direksi atau pengurus atau anggota badan pengawas pada debitor atau suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga baik sendiri atau bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut atau sebaliknya. 4. Debitor adalah anggota direksi atau pengurus badan hukum lainnya atau sebaliknya. 5. Badan hukum yang sama atau perorangan yang sama baik bersama atau tidak dengan suami atau istrinya dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% dari modal yang disetorkan. F. Dilakukan debitor merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup di mana debitor adalah anggotanya. G. Ketentuan dalam huruf C, huruf D, huruf E, huruf F berlaku mutandis dalam hal dilakukan oleh debitor dengan atau untuk kepentingan. 1. Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut. 2. Perorangan baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum. Untuk pasal 43 dan selanjutnya kita sama-sama akan bahas di 46. Semoga bermanfaat. Salam sehat, diberkatilah selalu. Pasti ada solusi.